Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 13, Pinjam Uang. Hana dia memandang suaminya. Apa nggak malu nggak pakai baju gitu? Hana malu sendiri ketika melihat suaminya yang berjalan tanpa selai benang pun. Dipegangnya dadanya yang sampai saat ini masih berdegup dengan cepat. Setelah selesai mandi, Hana kemudian memakai pakaian diambilnya dari dalam lemari. Pakaian yang diambilnya sangat sempurna melekat di tubuhnya yang mungil. Hana tahu bahwa baju ini memang ukurannya, bukan ukuran tubuh milik kakak tirinya, yang mana tubuh kakak tirinya tinggi langsing, tidak sama seperti tubuhnya yang tergolong mungil. Apa kamu sudah selesai memasang bajumu? Tanya Davin berdiri di belakang Hana. Sudah tuan, jawab Hana yang tersenyum. Sekarang pasangkan pakaianku, perintah Davin. Ya ampun, kenapa nasib aku seperti ini? Sudah dapat suami aneh, sekarang dapat bayi tua. Hana mengomel dalam hati sambil memandang suaminya. Aku tidak punya waktu menunggu kamu menatap wajah tampanku, ucap Davin. Ya tuan, maafkan saya. Wajah Anda sangat tampan, sehingga saya terpesona melihatnya. Hana berkata dengan berpakaian yang sudah disiapkannya tadi. Dengan sabar, Hana masukkan pakaian suaminya, mulai dari pakaian dalam hingga baju kemeja, celana, dan jas. Walaupun ia sangat malu melakukan hal ini, namun tidak ada yang bisa diperbuatnya selain menuruti kehendak Tuan penuh kuasa yang memerintah sesuka hatinya. Tuan, saya tidak pandai masang dasi. Apakah Anda mau meminjamkan saya ponsel sebentar saja? Saya ingin mencari tutorial cara masang dasi di YouTube. Hana memandang Davin. Ambil ponselku di atas nakas. Davin berikan perintahnya. Dengan patuh Hana menuruti perintah suaminya. Ia mengambil ponsel milik Davin yang berada di atas nakas. Hana kemudian memberikan ponsel itu agar Davin buka kuncinya. Davin buka kunci ponselnya dan berikan kepada istrinya setelah membuka aplikasi YouTube di ponselnya. Tunggu sebentar ya tuan. Hana tersenyum dan mencari tutorial cara memasang dasi. Hana melihat cara memasang dasi yang diajarkan di panduan YouTube. Ia kemudian mencoba memasangkan dasi di leher suaminya. Apa tidak sakit lehermu? Tanya Davin ketika istrinya memasangkan dasinya dengan miringkan kepalanya. Sejujurnya, pegal tuan. Dari tadi miring seperti ini. Hana tersenyum menyengir. Duduklah di sini. Davin menunjukkan pahanya. Hana dia memandang suaminya. Apa kamu tidak dengar apa yang ku katakan? Dengar tuan. Dengan cepat Hana berpindah posisi dan duduk di atas pangkuan suaminya. Saat ini dirinya menatap wajah Davin dengan sangat dekat. Namun ia harus fokus dengan video yang saat ini sedang tayang. Hana melihat bagaimana cara masang dasi yang dilihatnya di layar ponsel tersebut. Tuan, saya masang dasinya tidak rapi. Seperti ini apakah sudah bisa? Hana bertanya dengan takut. Bila aku menunggu kau masang dasiku sampai rapi, bisa gagal rapat pentingku hari ini, Davin berkata dengan ketus dan sombong. Maafkan saya tuan, saya belum pandai. Hana menundukkan kepalanya. Davin diam menang istrinya. Turun, perintahnya. Ia bertekad untuk tidak akan memakai hati terhadap Hana. Iya tuan. Hana turun dari atas pangkuan suaminya. Ia kemudian keluar dari dalam kamar bersama dengan Davin menuju ke ruang makan. Davin melihat sarapan yang sudah disajikan istrinya di atas meja. Setelah apa yang dilakukannya pagi ini, tubuhnya membutuhkan banyak asupan agar kembali berenergi. Davin duduk di kursi makan. Ia mulai menikmati rasa masakan yang sudah disiapkan oleh istrinya. Entah mengapa, rasa masakan sajikan Hana terasa sangat lezat di lidahnya, padahal hanya roti sandwich isi daging. Hana duduk di sebelah Davin hanya diam sambil menikmati santapan sarapannya. Melihat Davin makan sarapan yang sudah disiapkannya membuat hatinya sedikit lega. Pria itu tampak sangat menikmati hasil masakannya. Hana belum mengetahui apa saja yang makanan yang disukai oleh suaminya, dan
apa makanan yang tidak disukainya. Mengapa tidak kamu habiskan? Davin menang sisa sandwich yang ada di piring Hana. Bila sarapan pagi, saya tidak bisa makan banyak tuan. Saya sungguh tidak mampu menghabiskannya. Hana mana Davin dengan rasa takut. Bila suaminya memaksa dirinya untuk menghabiskan sandwich miliknya, sudah pasti Hana tidak akan sanggup. Ya sudahlah, biar aku saja yang habiskan. Davin terparagu memakan sisa sandwich istrinya. Hana hanya diam, tak berani untuk melarang. Namun Dudun juga tidak mengiyakan. Ia hanya melihat suaminya makan sisa roti sandwich miliknya. Pantas saja badanmu kurus seperti ini. Davin mengunyah roti di dalam mulutnya. Hana hanya diam sambil menunggu suaminya siap sarapan. Tuan, apa saya boleh meminjam uang? Hana bertanya ketika Davin sudah menghabiskan sarapannya. Davin menang Hana dengan sedikit mengerutkan keningnya. Maaf tuan, Anda boleh memotong gaji saya bulan depan. Hana merangkak dirinya untuk meminjam uang, mengingat tuntutan kebutuhan skripsinya. Berapa yang kamu butuhkan? Tanya Davin. Hana mengangkat dua jarinya. 2 juta, tanya Davin. Tidak tuan, 200.000. Soalnya saya butuh uang untuk print out makalah saya agar bisa bimbingan dengan dosen. Kebetulan nanti jam 2 dosen Anda di kampus. Jadi saya akan ke kampus, jelas Hana. Davin mengeluarkan dompet dari saku celananya. Ini kamu pegang. Davin berikan uang 500.000 untuk Hana. Ia sengaja tidak ingin memberikan Hana uang yang banyak. Ia takut istrinya akan kabur bila memiliki uang yang banyak. Tidak usah tuan, saya pakai segini saja. Biar nanti di saat gajian, uang gaji saya banyak tuan. Saya sangat butuh uang untuk menyelesaikan kuliah saya. Sebenarnya saya mahasiswa yang beruntung tuan. Saya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Namun sesuai aturan kampus, beasiswa hanya dapat bila sebelum menikah. Jika sudah menikah seperti ini, maka beasiswa saya diambil oleh kampus. Hana sedikit tersenyum. Davin dia memandang Hana. 1000 pertanyaan kini menempel di benak kepalanya ketika melihat wanita yang sudah menjadi istrinya. Sikap wanita itu, cara berbicaranya, begitu sangat jauh berbeda dengan mantan tunangannya. Segitu? Apa uang segitu cukup untukmu? Tanya Davin dengan kening yang berkerut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.